Baik, Bapak Ibu, materi untuk pengajian kali ini adalah kita akan membahas tentang hutang dan apa saja di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pertama kita dalam sebuah halaqah yang dikatakan oleh Rasulullah raudhatan min riyadil jinan. Halaqah ilmu adalah salah satu taman di antara taman-taman surga, ya. Hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, masalah hutang ini ada yang pertama yang akan saya bahas itu, ya. Jadi yang pertama, hutang ini dalam Islam itu diperbolehkan. Jadi halal hukumnya orang berhutang. Islam ini selalu mengajarkan sesuatu yang baik. Jadi kalau ada orang kesusahan, ada orang dalam dalam sesuatu hal yang butuh, maka diminta umatnya ini untuk saling membantu, gitu ya. Jadi subhanallah, Islam ini tidak pengen umatnya ini menjadi susah. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al muslimu akhul muslim. Yang namanya seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lain. Artinya apa? Kalau saudara pasti melakukan bantuan-bantuan itu tanpa pamrih, gitu ya. Jadi dalam berhutang itu dalam surat Al-Baqarah ditentukan itu. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum faktubu. Disuruh tulis, kalian ini ada aturannya. Kalau kalian berhutang, maka ditulis sebagai bukti. Biar apa? Biar ingat satu, berapa hutangnya, kapan dibayarnya, begitu. Nah, kemudian dalam hal yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat sebelumnya itu ada yang mengatakan begitu, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi dalam masalah berhutang, orang yang mengutangi, memberi hutang itu tidak boleh memberikan syarat untuk lebih dalam pembayarannya. Ada orang minjem 100, kemudian ya harusnya bayarnya cuma 100, begitu. Rasulullah juga bilang apa? Tidak boleh emas 5 gram ditukar dengan emas 10 gram. Misalnya gitu. Jadi emas yang 5 gram sudah ukiran, yang 10 gram masih belum ukiran, atau ukirannya lebih jelek gitu ya. Kemudian ditukar emas dengan emas. Ini juga nggak boleh. Ini artinya berlebih. 10 gram yang jelek ditukar dengan 5 gram yang jelek. Dan ini sudah banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau pas Lebaran, misalnya begitu ya, pas Lebaran, orang pengen nukerin uang baru dengan uang yang lama. Ya, uang yang baru di pinggir-pinggir jalan, dan itu kebanyakan bukan orang Islam yang melakukan hal itu. Ya, makanya ini harus dipahami, ada banyak trik cara orang-orang Yahudi dan Nasara bagaimana orang Islam ini supaya mengikuti jalan mereka. Itu yang walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi dan Nasara itu tidak akan pernah ridha dengan perbuatan orang Islam. Mereka akan menyeret-nyeret kita bagaimana caranya kita ikut mereka, ya. Di antaranya ini gitu. Di antaranya adalah tukar uang 1 juta, kemudian kita bayarnya 1 juta, uang yang barunya cuma dapat misalnya 950 atau 900.000 dan lain sebagainya. Ini dilarang dalam Islam. Dalam berhutang, kalau kita ngutangnya 100, ya harus dibayar 100 tanpa boleh ada disyaratkan untuk melebihkannya, ya. Misalnya ada orang minjem 100.000,
ya udah bayar kapan? Bulan depan ya. Kalau misalnya bulan depan bayarnya 110. Kalau misalnya bulan depan nggak bisa dibayar, lu nunggak lagi, nanti ditambahin denda lagi. Jadi bulan depannya lagi, ditambahin lagi jadi 120 kena denda. Ini dilarang dalam Islam dan ini yang dinamakan dengan riba. Tadi dijelaskan, kalau jual beli boleh, tapi kalau riba nggak boleh. Dan riba ini apa namanya dosa yang ini kalau kata Rasulullah riba itu ada 70 pintu atau 70 jenis bentuknya. Tapi paling kecil dosanya riba itu adalah apa? Seperti anak laki-laki yang menunggangi ibunya, pengen. Ini dosa riba. Jadi Islam ini sangat sangat stabil. Bukan stabil, artinya seimbang. Ketika ada orang butuh, ya kita tolong, gitu ya. Jadi berhutang ini saya ingin kembalikan lagi bahwasannya hutang dalam agama Islam sesuatu hal yang diperbolehkan, bahkan itu menjadi sebuah amalan baik apa namanya untuk orang Islam, karena manafasa kurbatan min kurabid dunia, ada orang yang bisa meringankan beban dari temannya di masalah dunia, nanti nafasallahu yaumal qiyamah, maka Allah akan kurbatan min kurabin min yaumil qiyamah, nanti Allah akan ringankan perkara-perkara berat yang ada di hari kiamat. Begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Islam membolehkan hutang, tapi yang berhutang tidak boleh memberikan syarat apapun dalam pembayarannya untuk melebihkan bayaran, nggak boleh. Tapi Islam juga menganjurkan, gitu ya. Kata Rasulullah, inna khiyaran nasi orang yang terbaik adalah orang yang melebihkan dalam bayarannya, atau orang yang bagus dalam pembayarannya, gitu ya. Jadi kalau ada saya misalnya berhutang 100.000, kemudian sama siapa nih, sama Bu Rumin atau Mbak Anis, Mbak Anis saya hutang 100.000 ya, saya dikasih 100.000. Mbak Anis nggak boleh atau Bu Rumina nggak boleh memberikan syarat, ya Ustaz nanti bulan depan kalau bayar tambahin 10.000, nggak boleh. Ini hukumnya haram karena itu termasuk riba. Dari pihak orang yang berhutang itu ada anjuran bahwasanya sebaik-baiknya orang adalah orang yang dalam membayarnya adalah yang terbaik. Membayar terbaik itu apa? Satu, bisa jadi dengan tepat waktunya, itu ya. Yang kedua, kalau misalnya nggak tepat waktu, dia bisa dengan cara berbicara yang baik. Ya bukan kayak orang sekarang, ya waktu ngutang kayak nyembah-nyembah, nangis sampai nangis Bombay. Iya, sampai kayaknya tuh nggak ada pertolongan kecuali pertolongannya itu muji-mujinya, kok kamu kan udah teman-temanku satu-satunya, ini udah pujiannya luar biasa. Tapi begitu membayar gitu ya, begitu membayar ya udah kabur-kaburan, ada yang apa namanya malah galakan, lu utang cuman segini aja lu pinta terus lu, ntar dong gua dong ya, kan lu bayar apa kamu kan janjinya bulan depan, iya tapi kan nggak kayak begini juga, masa segini aja ditagih-tagihnya, kayak gua kemana aja gitu. Nanti kadang-kadang juga di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibales. Ini bukan orang yang terbaik dalam membayar apa namanya membayar kebutuhan-kebutuhan yang sudah dilakukannya, gitu ya. Yang berikutnya, jadi yang pertama tadi tepat waktunya, kemudian bertata krama dalam masalah bagaimana membayar dan tidak membayarnya, atau kalau belum punya rezeki untuk membayar, bicaranya juga dengan baik-baik. Kalau perlu nih ya, orang yang berhutang besok nggak ada apa namanya, nggak ada uang, udah kelihatan ini gambarannya hilal, kayaknya nggak bakal muncul besok nih. Kalau bisa telepon duluan yang ngutang itu, Mbak aku punya hutang tapi aku masih dalam kesulitan, gitu ya. Ya dari minta dilonggarin lagi waktunya, bisa bulan depannya, begitu. Jadi yang kedua itu, yang ketiga ini yang saya temukan dalam hadis itu, bahwasannya Rasulullah selalu memberikan lebih dari apa yang beliau ambil. Jadi kalau misalnya ngutang 1 juta, ini yang terbaik adalah membayarnya. Bagi yang memberi hutang itu tidak boleh memberi syarat tadi ya, memberi syarat lebih dalam bayarannya. Tapi dari segi orang yang berhutang itu dianjurkan
Ya, dianjurkan untuk apa? Untuk melebihkan bayarannya. Itu untuk melebihkan bayarannya gimana? Ya saya kembaliin 1.200.000 gitu. Nanti ini kejadian di zaman ulama-ulama zaman dulu. Loh, kok saya dibayar kayak begini, dibayar lebih? Ya, karena ini berterima kasih. Kata Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak bersyukur orang atau tidak berterima kasih orang yang kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Artinya apa? Saya minjem 1 juta Mbak kemarin, saya jadikan modal usaha dan saya punya keuntungan banyak. Nah, ini rasa terima kasih saya ini ya. Dan ini tidak boleh menjadi kemudian kebiasaan yang akhirnya menjadi sebuah seperti kelaziman, nggak boleh, begitu juga nggak boleh. Ya biasa-biasa aja. Jadi kalau ada orang yang ngutangin, kemudian dibayarnya pas ya biasa-biasa aja. Kalau ada orang yang berhutang, kemudian tidak bisa melebihkan dalam hutang bayaran hutangnya, ya biasa-biasa aja. Jangan sampai ini menjadi sebuah kebiasaan yang menjadi hukum. Kayak apa? Kayak orang punya hajat. Itu kalau di kampung-kampung masih ada itu. Bu Ruminah punya hajat nyunatin anaknya, misalnya gitu ya. Itu nanti Pak Wahyudi datang ke Bu Ruminah, ditulis tuh amplopnya tuh. Wahyudi, isinya berapa? 1 juta. Ntar Bu Ruminah nulis itu. Bu Ruminah, oh Pak Wahyudi nyumbangnya berapa? 1 juta. Nanti gantian, pas Pak Wahyudi punya hajat, itu ditungguin itu. Ditungguin, mana nih Rumina, kemarin gua 1 juta, awas lo nggak dibalikin 1 juta. Begitu. Di kampung tuh begitu, banyak jamaah. Itu namanya buwoh, kalau di Jawa itu namanya buwoh. Jadi seakan-akan orang nyumbang itu malah menjadi hutang. Nah ini tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan gitu ya. Tidak boleh menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi seperti hutang begitu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang pertama. Jadi sebenarnya hutang dalam Islam itu diperbolehkan dan ada aturannya. Jadi seperti itu. Nah, tema kita pada pagi hari ini hutang, keutamaannya dan ancamannya. Saya mau bicarakan keutamaannya dulu. Jadi orang yang ngutang ini ternyata punya keutamaan bagi orang yang ngutangin sama orang yang berhutang sendiri. Jadi kalau orang yang ngutangin, jamaah yang dimuliakan Allah, itu ada keutamaannya sendiri kalau dia mau punya aturan seperti yang diatur dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 280 mengatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa in tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Jadi bermula dari hadis begini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata dari Nabi Muhammad, man nafasa kurbatan an mu'minin, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang memberi keringanan kepada seorang yang beriman. Ingat ya, sama-sama orang yang beriman harusnya tuh. Kalau sama-sama orang yang beriman harusnya saling meringankan. Ya begitulah Rasulullah. Kalau sama orang Islam itu malah kuat atau malah saling sayangnya tuh besar. Iya, kalau sama orang ruhama ubainahum asyidda'u 'alal kuffari ruhama ubainahum. Nabi itu begitu. Kalau sama orang kafir, dia tegas, nggak mau bayar pajak, nggak boleh tinggal di sini, keluar aja. Ya keluarnya juga bukan berarti dengan musir, enggak. Ya silahkan keluar. Waktu Fathu Mekah, waktu kota Mekah dikuasai oleh orang Islam, itu yang namanya Abu Sufyan itu sudah mulai khawatir. Wah, Muhammad sama teman-temannya ini mau apa? Mau membalas pembalasan, karena dulu orang Islam ini sampai dibantai, sampai akhirnya keluar dari kota Mekah, Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini pada saat tahun ke-8 atau 7 menuju ke-8 ya, 8 mungkin ya, 8 Hijriah, kota Mekah dikuasai oleh orang Islam. Jadi orang-orang kafir di Mekah ini sudah mulai khawatir, waduh ini bakal dibantai juga nih. Ternyata enggak. Rasulullah tuh punya aturan lain. Yang masuk ke rumah Abu Sufyan, karena Abu Sufyan waktu itu nanti adalah pembesar kaum kafir pada saat itu. Yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan, dia maka akan selamat. Jadi, kalau ada yang mau melawan, dilawan. Tapi kalau tidak mau melawan, mereka akan selamat. Rasulullah mengatakan demikian.
Abu Sufyan melihat Rasulullah dengan sikap yang begitu lembut, akhirnya dia masuk ke dalam Islam. Ya, Abu Sufyan itu. Jadi masuk ke dalam agama Islam. Setelah Fathu Mekah, maka orang-orang yang nggak mau masuk Islam dipersilahkan keluar. Ayo, yang mau keluar, apa yang nggak mau masuk Islam, silahkan keluar dari apa namanya, dari Mekah. Karena Mekah khusus untuk orang Islam. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, gitulah orang Islam ini. Jadi ada manafasa'an mukminin kurbatan. Barang siapa yang memberikan keringanan terhadap orang yang beriman, sebuah keringanan aja, min kurabid dunia, dari perkara-perkara hal yang berat yang ada di dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumil qiyamah, min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah nanti akan memberikan keringanan dari perkara-perkara yang berat di yaumil qiyamah. Kalau ada kita punya saudara orang yang beriman, dia lagi merasa susah nih, diringanin. Ya Allah, lagi masa pandemi kayak begini, ya kan, yang udah kerja yang kerja biasanya sekarang udah nggak kerja setahun. Iya, dikasih keringanan bagi orang yang mempunyai lebih. Misalnya Chandra nggak punya beras, kirimin beras Chandra itu. Ya dia lagi kesusahan, kirimin gitu. Nggak punya beras, kasih telurnya, jangan beras-berasnya doang, makan cuman pakai beras, nggak ada nasi, nggak ada telurnya, ya sama cabenya juga, saus sambelnya, ya sama ininya lah, bekalnya, begitu. Orang yang memberi keringanan kepada orang yang beriman, nanti akan diberikan keringanan oleh Allah pada hari yaumil qiyamah. Yang harusnya kita ini berat, gitu ya. Beratnya maksudnya apa? Berat di yaumil qiyamah ini. Ya, kalau beratnya di yaumil qiyamah nggak bisa dibandingin ini. Gitu ya. Dan ada juga yang Rasulullah kemudian melanjutkan, waman yassara ala mu'sirin, barang siapa yang mempermudah bagi orang yang sedang kesulitan. Mempermudah dalam orang yang kesulitan itu bagaimana? Fid dunya yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Bayangin tuh. Jadi orang yang meringankan orang yang sedang kesusahan, orang yang mempermudah orang yang lagi kesulitan, nanti Allah akan memberikan kemudahan dan keringanan di hari kiamat. Kemudahan ya dalam menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, berat, nanti akan menjadi mudah. Ringan gitu ya, kakinya juga ringan. Nanti pada Yaumul Mahsyar semuanya lagi pada gelabakan semuanya. Takut matahari hanya berapa mil di atas kepala kita. Nanti kita yang lain lagi kepanasan, malah kita lagi kedinginan, sejuk-sejukan di bawah naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kata Rasulullah, wa man satara musliman fid dunya, orang yang menutupi aib-aibnya orang temannya yang beriman di dunia, maka satarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka nanti Allah akan tutupin aib-aibnya di dunia dan di akhirat. Ini paling nggak enak. Kita di dunia aja digosipin, aib kita disebar, itu nggak enak banget. Iya, mau kita orang terkenal nggak terkenal, itu nggak enak bener. Ada orang terkenal misalnya, wah cakep-cakep, masih muda, ternyata pelakor gitu ya. Itu nggak enaknya luar biasa itu sebenarnya. Kalau kita ikut menyebarin hal-hal yang kayak begitu, aduh, nanti itu harusnya aibnya orang beriman itu ditutupin, termasuk aib diri kita sendiri, harusnya kita tutupin. Maka kalau kita bisa menutupi aib orang lain, maka aib-aib kita ini akan ditutupi Allah di dunia juga dan di akhirat. Bayangin. Makanya di sini Rasulullah dalam closing statementnya beliau mengatakan, wallahu fi aunil abdi. Maka Allah akan selalu berada dalam pertolongannya si hamba. Allah akan selalu menolong si hambanya ini selagi apa? Maka nal abdu fi auni akhihi, selagi hamba itu masih mau menolong saudaranya. Ya. Ini Allah akan menolong seorang hamba ketika hamba ini mau menolong saudaranya di dunia. Ya. Jadi ada ayat yang mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 280, in kana dzu usratin. Kalau memang punya orang itu memang dalam kesulitan dalam membayar hutangnya, fanadhiratun ila maisarah, maka ditunggu sampai gampangnya dia membayar hutang tersebut. Wa in tasaddaqu, kalau kalian bersedekah, maka ya kalau mau bersedekah dengan apa yang udah Mang Opik atau siapa Chandra ngutang sama saya 100.000 nggak dibayar-bayar. Udahlah Chan, nggak usah dibayar Chan. Udah, ini sedekah. Saya pengen begini sedekah karena Allah Subhanahu wa taala.
Ini fanadhiratun ila maisarah wa in tasaddaqu wa antasaddaqu, kalau kalian mau bersedekah atas apa yang kalian hutangi kepada temanmu itu, maka itu lebih baik, ya. Makanya subhanallah, dalam sebuah hadis diceritakan apa? Inna awalan nas yastadhillu fi dhillillahi yaumil qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah la rajulun anzara mu'siran hatta yajida syai'an, yaitu orang yang mau memberikan kelonggaran waktu bagi orang yang sulit dalam membayar hutangnya. Au tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu. Bahkan lebih baik lagi kalau dia ini mau bersedekah atas apa yang dihutangi kepada temannya. Itu tadi, Chandra ngutang sama saya 100.000, saya bilang udahlah Chan, nggak usah dibayar, malah disedekahin, maka mali alaika sadaqatun tibtiqa wajhillah wa yukhariqa sahifatahu. Maka dengan yang kayak begini nanti ya, orang yang mau memberikan kelonggaran waktu atau membebaskan hutangnya menjadi sedekah, maka orang ini nanti yang akan mendapatkan naungan pertama kali di yaumul qiyamah. Bahkan disebutkan orang ngutangin itu lebih baik daripada sedekah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini ya, saya kembalikan lagi bahwasannya keutamaan hutang itu jatuh pada orang yang ngutangin. Itu tadi, dia akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat tidak ada naungan kecuali naungannya. Ya. Yang kedua, disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasannya ada ada pintu di situ namanya ada pintu surga tertulis di situ. Sebentar, saya cari hadisnya dulu. Di situ tertulis bahwasannya sedekah itu lebih baik gitu ya. Tadi di sini sebentar Bapak Ibu, tadi ada disebutkan bahwasannya nanti di sini ada kata Abi Umamah, sahabat Abi Umamah mengatakan bahwa meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasannya beliau bersabda, ini beliau cerita, Nabi Muhammad cerita, dakhala rajulun al-jannata, ada seorang yang masuk ke dalam surga, fara'a maktuban ala babiha as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Di pintu surga tersebut itu tertulis sedekah akan diganjar atau diberikan pahala 10 kali lipat. Sedekah itu tertulis di pintu surga, as-sadaqatu bi asyri amthaliha. Orang yang bersedekah akan diganjar dengan 10 kali lipat. Tapi di situ wal qardu bi thamaniyata asyara. Akan tetapi orang yang memberikan hutang, gitu ya, menolong orang temannya dengan hutang, kemudian dia bebaskan hutangnya, itu akan dibalas dengan bi thamaniyata asyara, 18 kali lipat. Jadi memberikan hutang ini ternyata lebih baik daripada sedekah, gitu ya. Lebih baik daripada sedekah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini keutamaan hutang bagi orang yang memberi hutangan, gitu ya tadi. Jadi dia nanti akan mendapatkan naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Kemudian dia akan dibalas lebih baik daripada orang yang bersedekah. Kalau bersedekah cuma 10 kali lipat, kalau orang yang memberi hutangan dibalas dengan 18 kali lipat. Ada lagi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kana rajulun yudayinun nas wa kana yaqulu li fatahu. Dulu ada orang, dia nggak pernah berbuat baik apapun. Dia nggak pernah cuman kerjaannya itu dia dulu suka ngutangin orang. Orang kaya dia suka ngutangin. Ya sholat duhanya yang nggak maksimal, tahajudnya juga nggak maksimal, sholatnya paling yang dijaga 5 waktu. Nggak pernah berbuat kebaikan apapun yang spesial. Cuman dia, kata Rasulullah, ada seorang laki-laki yang kerjaannya dulu memberi hutangan kepada orang. Tapi setiap jatuh tempo waktunya, dia berkata kepada karyawannya atau debt kolektornya. Debt kolektornya ini dibilangin,
idza ataita mu'siran fatajawaz anhu. Kata yang ngutangin ini, orang yang masuk surga ini, apa namanya, orang yang suka ngutangin ini bilang sama debt kolektornya, kamu tagih ke sana ya, ke si A, nanti kalau dia punya duit, ambil duitnya. Tapi kalau dia nggak punya duit, idza ataita mu'siran, kesulitan, udah bebasin aja bilang. Apalagi dia udah nggak punya apa-apa, udah bebasin aja. Kata yang sering ngutangin begitu. Ya, Rasulullah yang cerita ini. Fatajawaz anhu. Dia cuma berharap apa? La'allallah azza wajal yatajawaz anna falaqiyallaha fatajawaz anhu. Mudah-mudahan Allah dengan seperti ini kita membebaskan orang dari hutang. Saya cuma berharap nanti pada saat di akhirat, nanti pada saat saya punya dosa yang banyak, maka Allah akan mengampuni saya dengan atau membebaskan saya dengan hutang-hutang atau perbuatan-perbuatan saya di dunia yang masih kurang. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, nanti akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Dalam hadis yang sahih, dalam sahih riwayat Bukhari dan Muslim, talaqqat malaikatu ruha rajulin mimman kana qablakum. Jadi Rasulullah bercerita begini, pada suatu saat ada ruhnya orang yang dilihat oleh para malaikat. Ya, faqalu a'amilta minal khairi syai'an. Malaikat ini sangat takjub dengan ruhnya ini karena mungkin ruhnya bersinar, wanginya luar biasa. Maka malaikat ini nanya, diberhentiin itu ruhnya ini. Pada saat mau masuk surga mungkin diberhentiin. Sama malaikat-malaikat ini bertanya, apakah kau melakukan kebaikan di dunia yang spesial? Minal khairi syai'an. Qala la, saya nggak pernah melakukan itu. Qalu tadzakkar. Coba ingat-ingat, kata malaikatnya. Kuntu udayinun nasa fa'amura fi tiyani an yundara al-mu'sira wa yatajawwazu 'anil musiri. Ya, wa tawazu 'anil musiri. Qala Allah tajawazu anhu. Ya, cuman gara-gara kata dia, saya cuman di dunia itu kerjaannya ngutangin orang. Tapi saya selalu bilang sama debt collector saya, kalau orang susah lepasin, bebasin hutangnya, biarin aja. Nggak apa-apa, nggak usah dibayar. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, sangat hebat. Nah, makanya disebutkan lagi, orang yang memberikan kelonggaran waktu gitu ya, memberikan kelonggaran waktu dalam bayaran hutangnya. Misalnya Chandra ngutang sama saya 100.000, saya berikan kelonggaran pada bulan depan, janjinya mau dibayar. Pada saat bulan depan saya tagih, nggak bisa punya uang, nggak bisa bayar, saya berikan kelonggaran selama sebulan. Itu setiap hari yang kita longgarkan selama sebulan itu, setiap harinya seakan-akan kita bersedekah dengan besaran hutang yang kita hutangkan kepada orang tersebut. Jadi kalau saya ngutangin si Chandra nggak bisa bayar 100.000, suruh saya kasih kelonggaran waktu selama sebulan, seakan-akan saya sebulan penuh bersedekah setiap harinya 100.000. Bayangin itu ya, kalau mau orang itu mau memudahkan urusannya orang lain. Nah, ini bagi orang yang fadilah atau keutamaan orang yang ngutangin. Nah, orang yang berhutang, emang ada fadilahnya juga. Ada Bapak Ibu. Iya, ada. Cuman dengan syarat gitu ya. Cuman dengan syarat gitu ya. Syaratnya apa? Dengan syarat si yang ngutang ini mempunyai niat untuk membayar. Gitu. Ini nih ya syaratnya nih. Ini syarat bagaimana orang yang berhutang dan dia punya keutamaan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah bersabda, innallaha ma'adda'in, sesungguhnya Allah itu bersama orang yang ngutang. Ya. Jadi kalau ada yang hutang, kita ini apa ada yang lepas dari hutang? Nggak ada. Kayaknya semua punya cicilan kan gitu. Iya. Tenang aja. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah bersama orang yang ngutang. Tayuqda dainuhu, sampai hutangnya dibayar oleh orang tersebut. Ya. Allah bakal bersama kita terus. Makanya kita harus punya utang supaya Allah bersama kita terus. Hidup ngutang, yes. Iya.
malam yakun fima yakrahuhullah, selagi hutangannya itu tidak dalam perkara yang cuma enggak begitu, enggak. Yang kalau yang dibenci sama Allah ya bukan, enggak begitu. Sampai Siti Aisyah radhiyallahu anha ya, Ummul Mukminin, beliau mengatakan annaha kanat tadannu faqilalaha. Siti Aisyah juga ternyata kerjaannya ngutang tuh. Maka orang-orang kan bilang begini, lah kan Siti Aisyah kok ngutang terus gitu ya. Orang-orang sampai komen Siti Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, istri baginda Nabi, kok kau ini kok ngutang terus? Padahal kau sama utang itu kan nggak butuh. Walaka anhu manduha. Kau ini nggak butuh untuk baca utang gitu ya. Ya, untuk baca utang. Kau ini nggak butuh untuk berhutang, si utang terus setiap hari. Makanya orang bilang, Siti Aisyah kenapa ngutang terus? Kau kan nggak butuh hutangan, begitu ya. Itu qalat Siti Aisyah menjawab, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin kanat lahu dia niat untuk membayar hutangnya." Niat ini harus dia niat dalam membayar apa? Hutangnya. Illa kanallahu minallahi aunun. Maka kecuali tidak ada seorang hamba yang berhutang kemudian dia niat dalam hatinya untuk membayar hutangnya, kecuali Allah akan menjadi penolongnya. Begitu jamaah. Hutang itu kadang-kadang nggak pengen niat bayar dia. Mau Ustadz ini temen gua ini cuman 50.000 kayaknya nggak bakal ditagih. Ini hati-hati, banyak yang kayak begini. Dengan hubungan darah dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang kita hutang tapi nggak ada niatan untuk membayar. Makanya di sini hati-hati. Disebut tapi dia berhutang. Kenapa? Kata Rasulullah begitu. Tidaklah seorang hamba yang berhutang, tapi dia niat untuk membayar, maka Allah akan menjadi penolongnya. Kata Siti Aisyah, fa'ana altamisu dzalikal aun. Saya berharap Allah menjadi penolong saya terus-menerus setiap hari. Makanya saya harus punya utang. Makanya yang belum punya utang itu akan menjadi. Maka Siti Aisyah mengatakan, man hamala min ummati dainan thumma jahida fi qada'ihi thumma mata qabla an yaqbidahu fa ana waliyuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menanggung dari umatku, yang menanggung hutang, kemudian dia berusaha untuk bayar hutangnya, ditagih siap, ditelepon ngangkat, ngutang, nggak punya duit, dia berusaha cari ke sana kemari, bekerja dan lain sebagainya. Pada saat bayar dia nggak punya, gitu ya, nggak punya pada saat, tapi dia punya niat dan berusaha untuk membayar, tapi nggak ada yang dibayar, gitu ya. Kemudian sampai utangnya belum kebayar, dia mati. Apa yang terjadi kata Rasulullah? Qabla ayyaqdiyahu, sebelum dia bayar utang kok dia mati, fa ana waliyuhu, maka aku kata Rasulullah adalah penanggung jawabnya. Coba. Di yaumil qiyamah dia nanti ditanggung jawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih orang yang ngutang juga punya fadilah ternyata itu ya. Tapi dengan syarat itu ya. Dengan syarat dia harus berniat untuk apa? Untuk membayar. Ini terakhir hadisnya. Man tadayana bidainin wa huwa yuridu ay yaqdiyahu harisun ala ay yu'addiyahu famata wa lam yaqdi dainahu fa innallaha qadirun an yurda gharimahu bima syaa indahu wa yaghfir lil mutawaffa wa man tadayyana bidainin wa huwa yuridu alla yaqdiyahu famata ala dhalika lam yaqdi dainahu fa innahu yaqulu adhananta anna law nuwaffi fulanan haqqahu minka fayukhadhu min hasanatihi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, hadis yang terakhir yang akan saya sampaikan adalah kata Rasulullah tadi sudah jelas,
barang siapa yang mati, kemudian dia masih meninggalkan hutang, tapi dia berniat untuk membayar hutangnya dan berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa untuk membayar hutangnya, maka Rasulullah akan menjadi walinya. Dan barang siapa yang berhutang tapi nggak niat bayar, fadzalikal ladzi yu'khadhu, nanti akan diambil kebaikan-kebaikannya ya pada saat tidak ada uang dinar dan dirham itu bermanfaat. Artinya di yaumul qiyamah nanti kalau dia ada kebaikan, maka kebaikannya akan diambil. Ya, kalau orang yang belum punya apa? Belum punya hutang. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nih keutamaan orang yang berhutang. Allah akan selalu bersama dia, menjadi penolongnya. Kalau dia niat untuk membayar dan bersungguh-sungguh gitu ya. Sampai Siti Aisyah pun selalu untuk berhutang karena pengen menjadi Allah itu menjadi penolongnya. Nah, itu keutamaan orang yang berhutang dan orang yang ngutangin gitu ya. Dia dapat sama-sama mendapatkan fadilah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ancamannya orang yang ngutang? Ini nih berat ini ya. Rasulullah dulu pernah pengen nyolatin jenazah. Rasulullah nanya, apakah orang ini punya utang? Ada. Rasulullah cuma 3 dirham. 3 dirham itu kecil banget itu. Cuma 3 dirham. Itu Rasulullah nggak mau nyolatin. Gitu ya. Rasulullah nggak mau nyolatin. Jadi kalau ada orang punya niatan nggak bayar utang gitu ya, kok dia ngutang tapi apa? Kok dia ngutang sampai mati, ini yang nggak ada niat untuk membayar gitu ya. Maka itu nanti siksaannya bukan hanya di dunia akan tetapi di akhirat. Banyak sekali hadis-hadis tentang ancaman orang-orang yang tidak mau bayar hutang, kemudian di sana nanti akan digantung-gantungkan amal perbuatannya. Ini kalau dibilang tadi itu orang yang mati dalam hutang, masih dalam ada tanggungan hutang dan dia tidak ada niatan untuk membayar, maka nanti itulah yang akan menjadi bebannya. Orang-orang itu akan datang gitu ya. Termasuk orang-orang yang ya hutang itu begitulah, hutang itu begitu. Makanya di dunia pun yang namanya hutang itu terjadi, kebaikan atau keburukan itu menjadi hutang. Ya, Guru Minah berbuat baik kepada orang tuanya. Insya Allah, ini akan menjadi hutang. Anaknya insya Allah akan berbuat baik kepada Guru Minah. Guru Minah berbuat baik kepada tetangganya. Nah, menjadi hutang. Maka nanti tetangganya pasti akan berbuat baik kepada Guru Minah. Dan sebaliknya, ada keburukan, buruk atau siapapun si fulan berbuat buruk kepada seseorang. Tungguin aja nanti ada orang lain yang akan berbuat buruk kepada kita. Ini kalau yang di orang-orang di luar Islam bilangnya itu hukum karma gitu ya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, hutang diperbolehkan dalam Islam, ada aturan-aturannya, tidak boleh melebihkan dalam pembayarannya. Kemudian orang yang berhutang harus berniat untuk membayar dan berusaha untuk mencari sesuatu untuk membayarnya. Nah, dan pada saat membayar ketika menjadi membayarnya lebih karena berterima kasih adalah suatu hal yang baik yang dianjurkan dalam Islam. Orang-orang yang tidak mati dalam kondisi masih berhutang itu sampai Rasulullah tidak mau menyolati jenazah tersebut sampai hutangnya dibayar gitu ya. Maka ini yang bisa saya sampaikan kajian pada kali ini. Silakan untuk diteruskan dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.